Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Warga Nahdiyin di mana saja berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita tidak terasa sampai ke nisfu Sya'ban lagi pada tahun 2020 1441 Hijriyah. Pada kesempatan ini yang paling pertama atas nama pengurus Nahdlatul Ulama, atas nama Rais Surya, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, mengajak kepada seluruh warga Nahdiyin pada mulai ba'da maghrib ini kita bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah untuk lebih meningkatkannya. Karena kami yakin sebelum-sebelumnya pun warga Nahdiyin telah mendekatkan diri. Di malam nisfu Sya'ban ini mari kita tingkatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, semoga kita semua buku catatan amal kita yang jeleknya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mulai hari besok buku catatan amal kita mulai dengan berbagai kebaikan. Insya Allah keterangan dalil mengenai adanya nisfu Sya'ban, adanya aurad di nisfu Sya'ban akan dijelaskan oleh Khatib PCNU Kabupaten Tasikmalaya sebagai dasar pengamalan kita di malam nisfu Sya'ban ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tak lama lagi nisfu Sya'ban akan datang. Bagi kami yang memahami bahwa nisfu Sya'ban itu ada, didasarkan pada riwayat-riwayat hadis beserta kawal ulama. Pertama, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari At-Tabrani an Mu'adz bin Jabalin anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala yattali'ullahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla memperhatikan makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, pada malam pertengahan dari bulan Sya'ban. Lalu Allah mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang menyekutukan Allah atau orang yang bermusuhan. Dari hadis ini jelas bahwa an-nisfu min Sya'ban atau nisfu Sya'ban itu ada dalilnya dan keutamaannya pun ada. Berdasarkan hadis tersebut kita bisa fahami bahwa pada malam itu Allah mengampuni makhluk-makhluknya. Ada dua yang tidak diampuni,
yaitu orang yang menyekutukan Allah atau orang yang bermusuhan. Maka pada malam itu kita menguatkan apa yang disebut dengan keimanan kita, sekaligus kita bermaaf-maafan dengan siapapun agar kita mendapatkan fadilah atau keutamaan dari an-nisfu min Sya'ban atau nisfu Sya'ban itu. Sehingga para ulama, kalau kita membaca kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i menyatakan, wa balagona annahu kana yuqalu inna du'a yustajabu fi khamsi layalin fi lailatil jumu'ah wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lailatin min rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban. Telah sampai pada kami keterangan sesuatu yang diungkapkan, yakni bahwasannya doa itu akan diijabah pada 5 malam. Pertama pada malam Jumat, yang kedua malam Adha, ketiga malam Al-Fitri, keempat malam pertama dari bulan Rajab, kelima malam nisfu min Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Hal ini pun dipertegas kalau kita melihat redaksi ini, silakan baca selain Al-Um, ada pula kitab Ma'rifatus Sunan wal Authar atau bahkan Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif, payan bagi lil mu'mini an yatafarragha fi tilkal lailati li dzikrillah ta'ala wa du'aihi bi ghufraniz dzunubi wa satril uyubi wa tafrijil kurub wa ayyuqaddima ala dzalika taubah fa innallaha ta'ala yatubu fiha ala man yatubu. Sepantasnya seorang mukmin mengkonsentrasikan diri pada malam itu untuk zikrullah ta'ala, berdoa kepada Allah semoga mengampuni dosa-dosanya, menutupi aib-aibnya, memberi solusi dari segala kebingungannya, dan sepantasnya lah dia itu mendahulukan bertobat, karena Allah Ta'ala menerima tobat pada malam itu bagi siapapun yang bertaubat. Para ulama luar biasa. Kalau kita meneliti secara dalam kitab Fathu Malikil Majid karya Syekh Ahmad Ad-Dirabi halaman 19, beliau menyatakan wa min khawasi surati Yasin, dan diantara keistimewaan surah Yasin, kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian ulama menyatakan, an taqra'aha lailatan nisbi min Sya'bana thalatha marratin. Hendaklah engkau membaca surah Yasin pada malam nisfu Sya'ban itu 3 kali. Al-ula biniyati tulil umri. Yang pertama itu adalah niat dipanjangkan usia. Wasaniyah, dan yang kedua biniyati daf'il bala. Yang kedua diniatkan untuk membendung segala macam bala, segala macam ujian, segala macam bencana. Wasalisah biniyatil istighna, dan yang ketiga itu dengan niat al-istighna anin nas, tidak tergantung pada manusia, tidak tergantung pada orang-orang. Jadi sebaiknya menurut Syekh Ahmad Ad-Dirabi, sepantasnya orang baca pada malam itu 3 kali surah Yasin. Yang pertama niatnya adalah niat tulil umri, semoga usianya diperpanjang. Yang kedua adalah niatnya niyati daf'il bala, niatnya itu untuk membendung segala bencana. Dan hari ini sangat pantas sekali kita mengisi nisfu Sya'ban ini dengan beragam aktivitas, karena memang hari ini kita diuji dengan virus corona dan sebagainya, sepantasnya kita berupaya untuk mendekatkan itu. Yang ketiga, niyatil istighna anin nas, kita berupaya berniat supaya kita tidak tergantung pada orang-orang, tidak tergantung batin kita pada makhluk. Pertanyaannya cukup menarik dan menggelitik untuk kita teliti. Ada pertanyaan, bagaimana kita memahami, ada yang bertanya tentang bahwa pada bulan Sya'ban ini, nisfu Sya'ban ini, amal itu, catatan amal itu dibarukan. Ini kalau kita teliti hadisnya dari rawahu Ahmad wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah,
Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Satu hari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma itu bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu puasa satu bulan dari bulan-bulan yang lain yang melebihi bulan Sya'ban selain Ramadan pastinya. Jadi puasa sunatnya sangat banyak di bulan Sya'ban ini. Rasulullah sangat banyak gitu. Selain Ramadan, kalau Ramadan itu wajib. Rasulullah SAW menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun." Itu adalah bulan di mana orang-orang seringkali lalai terhadap hal tersebut. Bulan itu antara Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan itu adalah bulan di mana semua amal itu diangkat kepada Rabbil Alamin, kepada pencipta, kepada Tuhan semesta alam. Nah, berarti dari bahasa turfa'u fil amal rabbil alamin itu dipahami sebagai penutupan catatan amal. Kalau itu penutupan catatan amal itu dari mana argumentasinya? Itu turfa'u fil amalu ila rabbil alamin. Sementara bagaimana yang dimakna itu fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Lalu aku senang bahwa amalku diangkat tatkala aku sedang puasa. Berarti dari hal ini kalau bisa dipahami berarti ada tutup catatan amal, berarti ada buka catatan amal. Maka jelas kita pahami bahwa ini argumentasi-argumentasi kita yang benar-benar mengakui adanya nisfu Sya'ban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.